Bukan Romo Katolik, tapi Romo Kadrun. Lucu ya, lucu. Saya juga sampai terkenyut-kenyut itu ngelihat si Romo Beni. Dan beberapa ada pendeta juga loh, pendeta dia juga loh. Itu membuat saya heran, ngotot lagi ya. Tetapi firman Tuhan mengatakan di akhir zaman sebelum Yesus datang. Saya lagi cerita sebelum Yesus datang ya. Orang-orang Yahudi ini akan dicintai seluruh dunia karena memang keselamatan itu akan dicurahkan habis-habisan dan rahasia firman Tuhan akan dibukakan ya habis-habisan karena dengan kebangkitan orang Yahudi ini, dengan kebangkitan negara Israel ini ya. Coba saya bacakan dulu ya di Daniel 12 ini buat kita membuka ya. Ini saya nggak lagi khotbah tapi saya lagi cerita. Nah ini ya. Daniel 12 ya, saya buka lagi share screen ya. Makanya Indonesia bertobatlah. Indonesia bertobatlah. Kalau kamu tidak bertobat, kamu akan ketinggal jadi bangsa kerek, sak kere-kerenya kamu, gila kamu. Ketika semua orang sudah bersahabat dan diberkati, waduh, berkat itu sudah di depan mata, kalian tolak ya. Indonesia, Indonesia bertobatlah Indonesia. Lihat ya Daniel 12 mulai ayat 8. Adapun aku memang kudengar hal itu, tetapi tidak memahaminya. Lalu kutanya, Tuanku, apakah akhir segala hal ini? Tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal dan termeterai sampai pada akhir zaman. Wah, dia termeterai sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Lihat ya, ada kata sampai akhir zaman ini loh. Sampai akhir zaman. Sampai akhir zaman, ini yang sering saya bilang, termeterai sampai akhir zaman. Termasuk bapak-bapak gereja pun nggak ngerti. Karena zaman bapak gereja negara Israel sudah bubar. Bangsa Yahudinya udah kemana-mana, udah nggak jelas. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, apalagi ya. Kayak Muhammad, nggak ngerti dia. Nggak ngerti Muhammad itu. Tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu. Ada 1290 hari. Berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti mencapai 1335 hari. Tetapi engkau pergilah sampai tiba akhir zaman dan engkau akan beristirahat dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman. Termeterai sampai akhir zaman. Mengapa termeterai? Negara Israel sudah bubar. Negara Israel sudah bubar. Ya. Wah. Tapi nubuatan bagi Israel itu Zakaria itu ditulis itu setelah Daniel ya. Ya, di zaman Zakaria itu ya dia menubuatkan bukan saja untuk kedatangan Mesias yaitu Yesus, tetapi juga untuk akhir zaman ini. Itu benar-benar hari ini digenapi. Luar biasa sekali ya, luar biasa sekali. Tapi coba kita lihat apa yang dikatakan oleh orang Islam ini ya, sebentar. Mana tadi? Apa yang dikatakan oleh orang-orang Islam ini ya? Gitu ya. Hadis karkat perang Islam Yahudi terjadi menjelang kiamat. Otaknya jahat sih orang-orang Islam ini ya. Ini zaman Muhammad ini ya kan ceritanya kan. Lihat nih. Pada akhir zaman, di antara pertanda kiamat nanti adalah umat Islam akan memerangi kaum Yahudi, sehingga mereka bersembunyi di beberapa tempat, salah satunya di pohon karkat tempat mereka berlindung. Dari Abu Hurairah RA, sesungguhnya ululululu bersabda, kiamat tidak akan terjadi sehingga kaum muslimin memerangi Yahudi. Lalu kaum muslimin akan membunuh mereka sampai setiap orang Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon.
Tetapi batu dan pohon itu berkata, wahai Muslim, wahai hamba Allah, ada orang Yahudi di belakangku, kemarilah dan bunuhlah dia, kecuali pohon karkat, karena ia adalah pohon Yahudi. Memang orang Islam itu ya batu, ya ada agamanya, kursi ada agamanya, pohon ada agamanya. Ini memang agama kemlu ya. Setan ada agamanya, jin itu kan agamanya Islam itu kan. Bingung juga nih orang-orang Islam ini memang, aduh, memang agama batu, pohon aja ada agamanya. Nah, itu ya, pohon aja ada agamanya. Nah, niatnya mereka jahat sekali ya. Ketika nubuatan-nubuatan dalam Alkitab itu yang baik-baik, ini nubuatannya nggak baik. Ya, suruh dibunuh, geblek ini ya. Inilah tanda kiamat surga, wah macam-macam. Itu hadisnya nih kata Wakil Ketua Umum Pusat Persatuan Islam Ustadz JJ Zainuddin menyatakan hadis tersebut sahih. Hal itu terdapat diantaranya dalam kitab Sahih Muslim nomor 2922 kayak buntut ya. Coba yang pasang togel dipasangin nanti malam keluar ini. Hadis itu termasuk bisyarah nubuwah, berita kenabian tentang masa depan umat manusia, terutama tentang konflik Muslim dengan Yahudi. Pada puncaknya akan terjadi perang dahsyat antara kedua kelompok karena kezaliman Yahudi yang sudah amat keterlaluan menjajah negeri Palestina, kata Ustadz JJ. Kebalik ya. Coba yang keterlaluan siapa coba? Orang lagi tentram-tentram, lagi tenang-tenang dilemparin pakai roket begitu. Israel itu masih sabar banget ya. Masih kasih ultimatum ditunggu 24 jam. Mereka punya Iron Dome kan. Jadi mau dirudalin roket sampai 1 juta roket juga tinggal kuat-kuatan duit aja kan. Ya kan? Mereka beli duit, ini compong ini orang Palestina ya. Punya uang bukannya buat mensejahterakan rakyatnya, punya uang itu buat bikin susah orang lain. Persis kayak orang Islam di Indonesia, ngumpulin dana bukan buat mensejahterakan umatnya, malah buat kirim uang ke Palestina kan goblok ini orang compong kan, orang Indonesia ini. Goblok compong geblek ini kan orang-orang Islam di Indonesia ini. Kalian ngumpulin duit, kalian sendiri lagi kere, ya. Kalian sendiri lagi kere. Ngumpulin duit buat kirim ke Palestina, buat beli roket. Kan geblek ini namanya. Buat bunuhin orang Yahudi, bangga lagi kalian. Kalian ngumpulin duit buat makanin gereja. Kalian ngumpulin duit bukan buat mensejahterakan umat, ya. Tapi misinya buat menggulingkan pemerintah. Kan compong ini kalian. Pemerintah baik-baik lagi bener-bener kalian gulingkan. Kan geblek kalian itu orang-orang Islam Indonesia ini. Nggak pakai otak. Makanya kalian kere. Otak kalian cuman isinya apa? Agama. Ya, pokoknya Islam compong ya. Ya kan? Agama compong kamu turutin. Geblek kamu. Makanya kere terus Indonesia. Ya. Otak kamu entah di mana. Termasuk Jokowi Sisan. Otaknya di mana lah Jokowi ini. Makanya kamu tuh digoyang terus. Coba kamu sekarang bikin persahabatan dengan Israel. Selesai masalahmu. Selesai.